mata pelajaran tematik kelas 2. Nah, hari ini kita sudah masuk di tema 2, subtema 3, yaitu bermain di lingkungan sekolah, pembelajaran yang pertama. Kita langsung saja ya ke materinya. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah waktu istirahat Benny dan teman-temannya. Mereka bermain di halaman sekolah. Kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar di bawah? Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang gambar di bawah ini. Nah, kira-kira cerita apa yang cocok untuk gambar tersebut adik-adik? Ya, mungkin ceritanya berkaitan dengan bermain saat istirahat sekolah. Nah, sekarang kita akan membuat 5 pertanyaan tentang gambar tersebut. Apakah kalian bisa membuat kalimat tanya berdasarkan gambar tersebut? Nah, coba kita akan pelajari bersama-sama ya cara membuat kalimat tanya. Sebelum membuat kalimat tanyanya, perhatikan penjelasan dari Kak Citra berikut ini. Setiap kalimat tanya itu memakai kata tanya. Nah, di sini ada beberapa kata tanya yang penggunaannya berbeda-beda. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa itu digunakan untuk menanyakan jenis, sifat, dan kegiatan. Contohnya adik-adik, apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu bawa? Nah, itu menggunakan kata tanya apa. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan nomina insan dan nama orang. Contohnya, siapa namamu? Siapa guru kelas 2? Seperti itu. Kata tanya yang ketiga adalah berapa. Kata tanya berapa ini digunakan untuk menanyakan bilangan yang mewakili jumlah, ukuran, nilai, harga, satuan, waktu. Nah, contohnya di sini, berapa jumlah bukumu? Berapa harga sepatumu? Nah, itu contoh dari kata tanya berapa yang kita gunakan dalam kalimat. Kata tanya berikutnya adalah kapan. Kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan waktu. Contoh adik-adik, kapan ayah pergi ke Jakarta? Kapan kamu berulang tahun? Nah, seperti itu adik-adik. Kata tanya yang berikutnya adalah di mana. Di mana digunakan untuk menerangkan tempat ya, untuk menanyakan tentang tempat. Contoh, di mana kamu tinggal? Di mana sekolahmu? Nah, seperti itu. Lalu ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab, alasan, dan perbuatan. Contohnya adik-adik, mengapa kamu tidak masuk sekolah? Mengapa engkau menangis? Nah, itu menanyakan alasan atau sebab. Kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan cara dan perbuatan. Contoh, bagaimana cara membuat es krim? Bagaimana cara menjadi anak yang pintar? Nah, itu menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, sekarang silahkan kalian membuat kalimat tanya. Ingat, kalimat tanya jika ditulis itu harus diakhiri dengan tanda tanya. Kalau kalian ingin lebih jelas lagi, Kak Citra sudah buat video tentang kalimat tanya. Kalian bisa cek di channel Kak Citra ini kalimat tanya ya. Di situ lebih jelas adik-adik.
Contoh dari gambar ini, Kak Citra bisa menggunakan beberapa kata tanya. Yang pertama adalah apa? Apa yang sedang dimainkan Benny? Nah, apa yang sedang dimainkan Benny? Ini kalimat tanyanya menggunakan kata tanya apa. Lalu Kak Citra menggunakan kata tanya siapa? Siapa saja yang bermain lompat tali? Nah, di situ ada yang bermain lompat tali. Lalu kita gunakan kata berapa. Ada berapa anak yang bermain air di dalam gelas diletakkan di atas kepala? Nah, dari gambar ini kan ada yang bermain air adik-adik. Lalu Kak Citra menggunakan kata tanya kapan. Kapan mereka bermain bersama? Dan yang terakhir Kak Citra menggunakan kata tanya bagaimana. Bagaimana cara bermain kelereng? Nah, ini adalah 5 kalimat tanya berdasarkan gambar yang ada. Coba adik-adik buat 5 kalimat tanya yang berbeda dari Kak Citra berdasarkan gambar tersebut. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati ke kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Itu adalah cerita dari gambar tadi ya. Benny, Edo, Udin sedang bermain kelereng. Siti, Mei, dan satu temannya bermain lompat tali. Sedangkan Dayu dan teman yang lainnya bermain estafet air. Coba kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan tersebut. Nah, kamu bisa enggak adik-adik membuat 5 pertanyaan berdasarkan teks tersebut. Kalian bisa buat seperti kalimat tanya tadi ya adik-adik ya, yang sebelumnya yang berdasarkan gambar tadi. Kalian bisa bertanya, siapa yang bermain kelereng? Siapa yang bermain lompat tali? Siapa yang bermain estafet air? Ada berapa kelereng di dalam lingkaran? Seperti itu bisa adik-adik. Jadi kalian buat kalimat tanya berdasarkan bacaan ini. Mari kita langsung lanjutkan ya adik-adik ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang harus kita jawab. Yang pertama, apa yang sedang dilakukan Benny, Edo, dan Udin? Ya, Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Pertanyaan yang kedua, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Dalam bacaan tadi, siapa yang memutar tali di sebelah kanan? Siti yang memutar tali dari sebelah kanan. Pertanyaan yang ketiga, apa yang sedang dilakukan Dayu? Ya, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Pertanyaan yang keempat, apa saja kegiatan bermain sesuai isi cerita tadi? Ya, bermain kelereng, lompat tali, ini lompat tali ya adik-adik ya, ini Kak Citra salah ketik, dan estafet air. Begitu adik-adik berdasarkan bacaan tadi. Di sini ada percakapan antara Benny dan Edo. Nah, Benny bertanya kepada Edo, kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Lalu Edo menjawab,
Masih banyak kelereng di dalam lingkaran, ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? Tanya si Benny. Lalu si Edo menjawab, ada 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Tanya si Edo. Lalu di sini ada yang menjawab, caranya setiap anak diberi 1, kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga kelereng itu habis. Lalu kita bisa mencarinya dengan pengurangan berulang. Tadi banyak kelereng ada 6. 6 dibagikan ke 3 orang. Nah, berarti kita buat pengurangan berulang, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Itu sama artinya 6 dibagi 3. Jadi 6 kelereng dibagi 3 orang. Jadi masing-masing orang mendapatkan 2 kelereng. Nah, lalu di sini si Benny menjawab, karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Nah, pada pembelajaran subtema 1 dan subtema 2 kita sudah belajar tentang perkalian. Nah, di subtema 3 ini kita akan belajar pembagian. Kalau perkalian kemarin adalah penjumlahan berulang, kalau pembagian ini adalah pengurangan berulang sampai hasilnya nanti 0. Jadi kita akan belajar tentang pembagian ya adik-adik ya. Sekarang kami sudah mengerti. Terima kasih Mei. Sama-sama Benny, Edo, jawab si Mei. Nah, hari ini kita akan belajar pembagian bersama-sama adik-adik. Pembagian itu bisa dikerjakan dengan cara pengurangan berulang sampai hasilnya 0 ya. Jadi di sini ada pengurangan berulang sampai hasilnya 0. Kita lihat di sini. Koko punya 9 butir kelereng. Kelereng itu dibagikan kepada 3 temannya. Maka setiap anak mendapatkan kelereng sebanyak titik-titik butir. Nah, di sini kita tahu adik-adik, berarti 9 butir kelereng dibagikan kepada 3 orang. Maka bentuk pembagiannya adalah 9 dibagi 3. Nah, 9 dibagi 3 ini kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. Nah, kita kurangi dulu 9 dikurangi 3. Nah, 9 dikurangi 3 itu hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini karena belum hasil akhirnya belum 0, jadi kita masih kurangi lagi dengan angka 3 terus adik-adik. Berarti bawahnya 6 dikurangi 3. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Belum juga mendapatkan hasil akhirnya adalah 0, bukan ya? Belum ya adik-adik ya. Berarti di sini 3 dikurangi 3 sama dengan sama dengan 0. Sudah di sini sudah 0 nih ya. Lalu kita hitung nih, ada berapa kali pengurangan. Di sini ada 1, 2, 3. Maka kita bisa menulisnya seperti ini. 9 dibagi 3 sama dengan 9 dikurangi 3 dikurangi 3 dikurangi 3. Karena ada pengurangannya sebanyak 3 kali. Dan hasil akhirnya ini adalah angka 0 ya, angka 0 juga. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 9 dibagi 3 itu hasilnya adalah 3, bukan hasilnya
0. Jadi karena di sini ada pengurangannya 3 kali. Jadi hasil 9 dibagi 3 adalah 3. Ayah pulang membawa 10 buah jeruk. Jeruk itu dibagikan kepada 2 orang anaknya di rumah. Maka setiap anak akan mendapatkan titik-titik buah jeruk. Nah, kita cari bentuk pembagiannya adalah 10 dibagi 2. Lalu kita cari dengan pengurangan berulang sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. 10 dibagi 2, maka kita tulis dulu 10 dikurangi 2. Berapa 10 dikurangi 2? Sama dengan 8. Karena 8 ya hasil akhirnya, berarti belum angka 0. Jadi kita tulis 8 dikurangi 2. 8 dikurangi 2 adalah 6. Belum juga ya adik-adik ya. Berarti kita tulis lagi nih. Angka 6 ini dikurangi 2. Kita tulis di bawahnya. 6 dikurangi 2, 4. Lalu 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2. Ya, hasil akhirnya adalah angka 0 ya. Lalu kita tulis nih bentuk panjangnya. Ada berapa kali pengurangan? 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita tulis nih adik-adik, 10 dibagi 2 sama dengan 10 dikurangi 2-nya sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5 sama dengan 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 5 kali, maka 10 dibagi 2 hasilnya ada berapa? Ya, 10 dibagi 2 hasilnya adalah 5. Ada 18 bola bekel yang akan dibagikan kepada 6 orang. Setiap orang mendapatkan sama banyak. Berapa banyak bola bekel yang didapatkan setiap orang? Maka bentuk pembagiannya adalah 18 dibagi 6 ya. Kita cari tahu pengurangan berulangnya dulu untuk mengetahui 18 dibagi 6. 18 dibagi 6 berarti kita kurangi angka 18 ini dikurangi 6 terus sampai hasil akhirnya adalah angka 0 ya. 18 dikurangi 6 sama dengan 12. Belum ya adik-adik ya, berarti kita tulis nih di bawahnya. 12 dikurangi 6 lagi ya. Karena di sini dibagi 6, maka kita kurangi 6 terus adik-adik sampai nanti hasilnya di belakang ini adalah angka 0 ya. Jadi 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Ternyata belum. Lalu kita kurangi lagi, 6 dikurangi 6. Nah, kalau sudah angka yang sama, berarti hasilnya adalah angka 0 ya. Kita buat bentuk panjangnya, pengurangan panjangnya ya. Di sini ada 3 kali pengurangan, maka 18 dibagi 6 sama dengan 18 dikurangi 6, kurangi 6, kurangi 6. Karena pengurangannya ada 3 kali, sama dengan 0 ya. Lalu karena terdapat pengurangan sebanyak 3 kali, maka 18 dibagi 6 adalah 3. Kalimat jadinya, jadi banyak bola bekel yang didapat setiap orang ada 3. Begitu adik-adik, mudah bukan? Dari 21 siswa kelas 2 akan dibentuk beberapa kelompok. Jumlah anggota kelompok sama banyak. Berapa banyak siswa di setiap kelompok jika terdapat 3 kelompok? Jadi ada 21 siswa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Maka satu kelompoknya ada berapa orang? Kita tulis di sini bentuk pembagiannya 21 dibagi 3. Kita tulis nih pengurangan berulangnya. Berarti nanti dikurangi terus dengan angka 3 sampai hasil akhirnya adalah 0 ya. 21 dikurangi 3 sama dengan 18. Karena belum angka 0, kita tulis lagi 18 kurangi 3 sama dengan 15. Lalu 15 kurangi 3 sama dengan
12. Kita tulis lagi di bawahnya, 12 dikurangi 3 sama dengan 9. Kasih 9 ya. Berarti 9 dikurangi 3 sama dengan 6. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Lalu 3 dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Nah, di sini ada pengurangan berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita tulis nih bentuk panjangnya. Maka 21 dibagi 3 sama dengan 21 dikurangi 3-nya sebanyak 7 kali nih. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama dengan 0 ya. Lalu karena ada pengurangan sebanyak 7 kali, maka hasil 21 dibagi 3 itu bukan 0, tapi 21 dibagi 3 sama dengan 7 karena pengurangannya ada 7 kali. Jadi banyak siswa di setiap kelompok. Jika terdapat 3 kelompok adalah 7 siswa. Gunakan cara pengurangan berulang. Nah, di sini ada pembagian. Kita mau cari tahu hasilnya berapa dengan pengurangan berulang. 4 dibagi 2 itu sama dengan 4 dikurangi 2 dikurangi 2. Maka hasilnya di sini ya, 4 dikurangi 2 adalah 0. Nah, di sini hasil 4 dibagi 2 bukan 0 ini adik-adik, tapi kita lihat pengurangannya di sini ada berapa kali. Oh, ada 1, 2, berarti 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Lalu 8 dibagi 4. Nah, kita tuliskan ya di sini 8 dikurangi berapa? Ya, dikurangi 4 adik-adik. Dikurangi 4 lalu dikurangi 4 sama dengan 0. Lalu kita hitung nih pengurangannya ada berapa kali. Oh, pengurangannya juga ada 2 kali. Maka 8 dibagi 4 adalah 2. Contoh berikutnya, 9 dibagi 3. Maka kita tulis 9 dikurangi 3 ya, dikurangi angka belakangnya terus, dikurangi 3 dikurangi 3. Karena 9 kurangi 3 6, 6 kurangi 3 3, 3 kurangi 3 hasil akhirnya 0. Nah, ada berapa pengurangan? 1, 2, 3. Berarti 9 dibagi 3 adalah 3. Begitu adik-adik, apakah kalian paham tentang konsep pengurangan untuk mengerjakan pembagian? Apa itu gambar imajinatif? Nah, adik-adik di sini di subtema ini kalian akan membuat gambar imajinatif. Lalu gambar imajinatif itu apa ya? Gambar imajinatif adalah gambar yang dibuat berdasarkan khayalan kita. Nah, biasanya gambar imajinatif itu hampir mirip dengan gambar aslinya. Contoh di sini ada gambar buku. Nah, ini buku yang terbuka. Ini dianggap gambar imajinatif karena gambar ini dibuat berdasarkan khayalan kita. Alat apa saja yang digunakan untuk menggambar imajinatif? Nah, ini alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar imajinatif. Ada buku gambar, pensil, pensil warna, penggaris, dan karet penghapus. Nah, nanti pensil warnanya kalian bisa menggunakan juga krayon dan spidol. Nah, untuk buku gambar kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatifnya. Lalu pensil itu alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Jadi sebelum kalian mewarnai, kalian membuat dulu pola gambar imajinatif menggunakan pensil. Mengapa Kak tidak menggunakan pulpen atau ballpoint? Karena kalau kita memakai pulpen atau ballpoint, kalau salah tidak akan bisa dihapus dengan bersih adik-adik. Lalu pensil warna atau krayon atau spidol itu digunakan untuk mewarnai gambar imajinatif yang sudah selesai polanya tadi.
Nah, kita juga menggunakan penggaris di sini itu untuk menggaris pinggir buku gambar dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Jadi sebelum kalian menggambar nih pinggir dari buku gambar, lebih baik kalian garis, kalian buat kotak begitu adik-adik supaya lebih rapi. Nah, di sini penghapus kegunaannya adalah untuk menghapus pola yang salah. Nah, itu tadi alat dan bahan yang kita gunakan untuk menggambar imajinatif. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita untuk mata pelajaran tematik tema 2 subtema 3 pembelajaran yang pertama. Memang video Kak Citra kali ini agak panjang ya adik-adik karena kita membahas tentang